Wisata kuliner? Siapa yang tak suka memanjakan diri dengan santapan lezat penggoyang lidah? Kita beruntung anak Jakarta, tinggal di ibu kota yang menjadi melting pot atau tempat berpadunya beragam suku dan budaya yang memberi kita banyak pilihan kuliner. Cerita kuliner Jakarta dimulai dari fenomena urbanisasi warga di berbagai daerah Jakarta secara besar-besaran sejak pasca kemerdekaan Indonesia. Jakarta sentris atau terpusatnya beragam infrastruktur, ekonomi, fasilitas pendidikan, dan peluang kerja jadi alasan banyak orang rela meninggalkan kampung halamannya. Sebagai obat kangen, para perantau membawa serta kuliner khas sukunya hingga akhirnya tersebar ke seluruh penjuru Jakarta. Lalu apa saja kuliner-kuliner itu ya? Mungkin salah satunya menjadi menu favorit anak Jakarta. Warung Tegal atau warteg adalah rumah makan murah meriah asal Tegal, Jawa Tengah yang hampir pasti ada di setiap sudut kota Jakarta. Tak memandang tua, muda, status kelas sosial dan ekonomi, di hadapan hidangan menu warteg yang sederhana tapi istimewa, semua berbaur dan makan bersama. Ternyata sejak tahun 1950-an, warteg sudah ada di Jakarta. Saat itu, orang Tegal rela menempuh jarak sejauh 289 km karena melihat peluang usaha dari banyaknya proyek pembangunan infrastruktur di Jakarta. Masakan yang enak dan harganya yang murah tentu saja jadi pilihan para tukang bangunan yang memerlukan asupan makanan untuk mengerjakan proyek. Sejak itu, warteg dijuluki penyelamat perut orang Jakarta. Harga yang terjangkau terus dipertahankan hingga kini. Tak heran ya, anak Jakarta, warteg selalu punya penggemarnya tersendiri. Bahkan lebih dari sekedar mata pencarian, warteg bagi orang Tegal dan sekitarnya telah menjadi identitas yang mengeratkan hubungan persaudaraan. Popularitas usaha warteg saat ini tak hanya diteruskan oleh orang keturunan Tegal, warga suku lain pun ikut mengadu peruntungan dengan menjajal model bisnis makanan rumahan ini. Jangan salah anak Jakarta, meski terlihat sederhana, tapi warteg telah menjadi salah satu UMKM yang berkontribusi memutar roda perekonomian ibu kota dan pastinya jadi pemadam kelaparan bagi pegawai kantor, anak kuliahan, anak kos, dan siapapun yang membutuhkan makanan enak dengan harga bersahabat. Chinese food menjadi santapan lezat yang hampir pasti ada di seluruh negara di dunia. Sama seperti orang Tegal yang bermigrasi, etnis Tionghoa juga sejak ribuan tahun lalu gemar mengembara ke berbagai negara untuk berdagang dan menetap di tanah rantau. Jejak kuliner khas Chinese food pun dengan mudah kita temui di berbagai penjuru Jakarta. Dari mie, kue tiaw, siomay, dimsum, capcay, sapo tahu, sampai fuyung hai. Anak Jakarta tentu sudah tidak asing ya. Jangan lupa anak Jakarta, cemilan manis seperti bakpao, dodol, kue bulan, sampai martabak manis, semua itu juga terinspirasi dari tradisi kuliner etnis Tionghoa loh. Meski tersebar di berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya, tapi glodok tentu jadi yang paling ikonik. Sejak ratusan tahun lalu, pecinan tertua ini tetap setia menyajikan kudapan khas peranakan. Bisnis keluarga pun sudah turun-temurun ke lebih dari 3 generasi. Anak Jakarta boleh coba nih main ke kawasan Glodok, apalagi saat Hari Raya Imlek tiba. Merahnya lampion, arsitektur Tiongkok jadul, dan ragam kuliner peranakan membuat jalan-jalan ke Glodok serasa pergi ke Tiongkok sungguhan. Kuliner yang satu ini pastinya tidak mau kalah populer dengan warteg dan Chinese food. Makanan sejuta umat, inilah julukan masakan Minang atau yang lebih akrab disebut masakan Padang. Nasi hangat kepul-kepul, kuah serba bersantan dan berminyak, ditambah lalapan daun pepaya segar, jadi formasi komplit yang membuat jutaan lidah orang Jakarta, masyarakat Indonesia pada umumnya, bahkan warga dunia terpikat. Ini bukan cuma opini anak Jakarta.
tapi dibuktikan melalui survei World's 50 Best Foods. Makanan khas Minangkabau ini menempati urutan pertama sebagai makanan terenak di dunia. Tak heran ya, masakan Padang seperti makanan nasional yang pasti diterima oleh semua lidah. Bisnis makanan Padang pun tersebar di berbagai penjuru kota Jakarta. Dari yang berkonsep restoran mewah sampai warung kaki lima. Anak Jakarta jangan coba-coba menghitung berapa jumlah outlet masakan Minang kalau tidak mau pusing dibuatnya. Bukan, kita bukan sedang di kondangan anak Jakarta, tapi seruling bambu khas bumi Pahrayangan ini hampir selalu ada saat kita berkunjung ke rumah makan Sunda. Tak seperti masakan Minang yang bersantan dan berminyak, kuliner Sunda dikenal dengan menu vegetariannya anak Jakarta. Bisa dibilang, dibanding suku lainnya di Indonesia, orang Sunda paling suka makan sayur. Sayur mentah seperti lalapan sampai ke redok wajib ada di meja makan. Kalau sudah begini, rasanya tidak tahan untuk makan dengan tangan ya. Jangan lupa air kobokannya. Bukan cuma makanan utamanya yang menggoda selera, soal cemilan orang Sunda juaranya. Siapa sih anak Jakarta yang belum pernah coba jajanan aci yang diolah dengan berbagai gaya? Dari cilok atau aci dicolok, cireng atau aci digoreng, aci telur atau cilor, sampai cimol atau aci diemol.